Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tugas mini riset kami yang berjudul Analisis Manajemen Pengadaan Sumber Daya Manusia pada Organisasi atau Perusahaan. Sebelum ke materi penjelasan, alangkah baiknya kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Ataya Nabila Parenduri. Nama saya Ayu Anita Sinaga. Nama saya Ade Rizky Dwi Puspita. Nama saya Farhan Galib. Nama saya Mdeni. Di era globalisasi, kelangsungan hidup dan perkembangan perusahaan menjadi tantangan. Oleh karena itu, perusahaan perlu fokus pada aset paling berharga, sumber daya manusia. SDM merupakan elemen penting dalam operasional perusahaan, dan perannya tidak akan hilang meskipun teknologi berkembang pesat. Pentingnya manajemen SDM kini tercermin dalam kebijakan perusahaan untuk mengelola SDM sesuai kebutuhan, serta dalam kolaborasi dan dukungan terhadap strategi perusahaan. Proses menarik, memilih, dan mendapatkan karyawan memegang perencanaan krusial bagi dunia usaha karena faktor manusia penentu dalam mencapai tujuan bisnis. Keterlibatan aktif manajer lini dan departemen SDM dan rekrutmen memperkuat kualitas pengambilan keputusan. Rekrutmen efektif meningkatkan produktivitas, menurunkan turnover, dan menciptakan kesesuaian individu pekerjaan, berdampak langsung pada kinerja organisasi. Selanjutnya, faktor strategis peningkatan kinerja pegawai. Yang pertama, perencanaan strategis SDM. Mengantisipasi kebutuhan tenaga kerja selaras dengan visi dan misi organisasi jangka panjang. Yang kedua, pengembangan SDM berkelanjutan. Artinya memastikan karyawan memperoleh pelatihan dari pembinaan untuk mencapai kompetensi kerja optimal. Yang ketiga, analisis jabatan, yaitu mengidentifikasi kebutuhan keterampilan, tanggung jawab, dan spesifikasi pekerjaan yang akurat. Penelitian ini bertujuan mengetahui hubungan antara proses rekrutmen dan seleksi, perencanaan strategis, analisis jabatan, serta pengembangan SDM terhadap pencapaian kinerja pegawai. Hasilnya diharapkan berkontribusi pada penyusunan strategi pengelolaan SDM yang lebih efektif guna mendukung peningkatan produktivitas dan daya saing perusahaan. Selanjutnya, metode penelitian. Tugas mini riset ini menggunakan metode tinjauan pustaka atau literatur review. Ini melibatkan pencarian dari studi literatur dari berbagai jenis buku, jurnal, dan artikel yang relevan. Data penelitian ini diambil dari Perish and Publish, Google Scholar, dan media online akademik lainnya. Penelitian ini menggunakan kajian literatur yang stabil berdasarkan asumsi metodologi. Kata kunci yang digunakan adalah strategi pengadaan SDM dan kinerja organisasi dengan membatasi artikel 5 tahun terakhir. Selanjutnya, evaluasi kelayakan data dilakukan. Dari banyaknya artikel yang kami temukan, kami seleksi berdasarkan topik menjadi 10 jurnal yang kami gunakan sebagai bahan mini riset. Literatur dikelompokkan menjadi 2 rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana strategi pengadaan SDM terintegrasi dapat meningkatkan kinerja organisasi. Dan yang kedua, apa saja indikator keberhasilan pengadaan SDM untuk mendukung keberlanjutan bisnis dan keunggulan kompetitif. Hasil analisis deskriptif. Jurnal terbitan tahun 2023 kami menemukan 4 jurnal. Yang pertama, pengaruh analisis jabatan terhadap pencapaian kinerja pegawai Dinas Sosial Kota Probolinggo. Yang kedua, pengaruh proses rekrutmen dan seleksi terhadap kinerja karyawan di PT AIC Jaya Kota Sawalunto. Yang ketiga, strategi orientasi pada industri manufaktur Kota Surabaya. Dan yang keempat, penempatan sumber daya manusia sesuai bidang keahlian dan tanggung jawab di Sekolah Dasar Islam. Jurnal terbitan tahun 2022 kami menemukan 3 jurnal, yaitu analisis jabatan dalam manajemen sumber daya manusia, perencanaan strategi sumber daya manusia pada industri perbankan, dan pengaruh rekrutmen dan penempatan kerja terhadap kinerja pegawai pada kantor Kecamatan Kemuning, Palembang. Jurnal terbitan tahun 2021 kami menemukan 2 jurnal, yaitu pengembangan manajemen sumber daya manusia sebagai keunggulan kompetitif pada industri pariwisata dan perhotelan, dan analisis proses rekrutmen dan seleksi terhadap kinerja karyawan Rumah Sakit Wijaya Kebumen. Jurnal terbitan tahun 2020 kami menemukan 1 jurnal, yaitu pengaruh rekrutmen terhadap kinerja karyawan. Konsep dan fungsi Departemen Sumber Daya Manusia. Manajemen sumber daya manusia adalah sistem dalam perusahaan yang mengelola kegiatan terkait pekerjaan, yaitu analisis dan evaluasi pekerjaan, dan pekerja, yaitu pengadaan, penilaian, pelatihan, dan pengembangan.
Ini adalah ilmu dan seni mengatur hubungan dan peranan tenaga kerja agar efektif dan efisien mencapai tujuan perusahaan, karyawan, dan masyarakat. Yang berfungsi sebagai fungsi manajerial meliputi perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian. Fungsi operasional mencakup pengadaan tenaga kerja dan pengembangan SDM yang bertujuan untuk mengenali kontribusi terhadap efektivitas organisasi, mempertahankan kontribusi departemen, dan bertanggung jawab secara etis dan sosial, serta membantu karyawan mencapai tujuan individu. Aspek penting dalam manajemen sumber daya manusia. Yang pertama ada penempatan kerja sumber daya manusia. Menurut Nawawi tahun 2005, penempatan kerja adalah suatu proses dalam menempatkan karyawan pada posisi tertentu sesuai dengan spesifikasi pekerjaan dan kemampuan karyawan, sehingga tugas dan tanggung jawabnya dapat dijalankan dengan optimal. Dan yang kedua ada analisis jabatan. Menurut Mondi tahun 2008, analisis jabatan merupakan dasar bagi banyak fungsi sumber daya manusia, seperti rekrutmen, pelatihan, evaluasi kinerja, dan kompensasi. Nah, yang ketiga, perencanaan strategis sumber daya manusia. Menurut Werther dan Davis tahun 1996 menjelaskan bahwa perencanaan ini mencakup proyeksi, permintaan, dan penawaran tenaga kerja, serta pengembangan rencana, aksi untuk rekrutmen, pelatihan, dan pengembangan karyawan. Yang keempat ada strategi orientasi. Menurut Werther dan Davis tahun 1996, program orientasi yang efektif membantu karyawan baru menyesuaikan diri lebih cepat, memahami ekspektasi pekerjaan, dan meningkatkan keterikatan terhadap perusahaan. Nah, yang kelima ada seleksi karyawan. Menurut Gary Desir tahun 2015, seleksi adalah proses membandingkan kualifikasi pelamar dengan persyaratan jabatan dan memilih individu yang paling cocok. Yang keenam ada pencapaian kerja. Menurut Robbins dan Judge tahun 2013, kinerja dipengaruhi oleh motivasi, kemampuan, dan persepsi peran. Nah, yang ketujuh ada pengembangan sumber daya manusia. Menurut Filippo tahun 1984, pengembangan sumber daya manusia adalah proses peningkatan kualitas tenaga kerja agar dapat bekerja lebih efektif dan Kesimpulan, penempatan kerja SDM yang sesuai kompetensi, perencanaan strategi di SDM yang sistematis, dan pengembangan SDM yang berkelanjutan secara signifikan meningkatkan kinerja. Analisis jabatan yang mendalam mendukung rekrutmen dan pengembangan karir. Proses seleksi berbasis kompetensi dan orientasi komprehensif terbukti lebih efektif. Saran, perusahaan disarankan menerapkan sistem penempatan kerja berbasis data kompetensi, melakukan perencanaan strategis SDM berkelanjutan, menyesuaikan program pengambilan SDM dengan kebutuhan industri, memperbarui analisis jabatan berkala, mengelola kinerja secara transparan, menerapkan model seleksi komprehensif, dan merancang program orientasi yang mencakup informasi pekerjaan, budaya, dan tim kerja. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.